Mbak udah dijempol. Nadif ya? Udah ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua, sedulur RSI yang sedang menyaksikan live talk show pada saat hari ini, baik dari Instagram maupun Facebook. Senang sekali saya Dr. Dian, dokter umum di Rumah Sakit Islam Pati, bisa menyapa teman-teman sekalian siang hari ini, baik yang sedang menonton, beraktivitas, bekerja, saya ucapkan selamat menonton. Dan untuk yang nanti akan menonton via Instagram di RSI Pati, talk show-nya bisa ditonton sebagai siaran ulang, ya. Baik, saya ucapkan juga selamat bergabung yang sudah join di live Instagram maupun Facebook pada siang hari ini. Sebelum lanjut ke materi talk show pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman Rumah Sakit Islam Pati, sedulur RSI, bahwa nantinya akan ada hadiah menarik bagi teman-teman yang mau bertanya dan pertanyaannya terpilih oleh narasumber kita pada hari ini. Untuk hadiahnya nanti akan diumumkan melalui story di Instagram maupun story Facebook. Sehingga tetap stay tune dan tetap lihat live talk show siang hari ini ya teman-teman. Baik, untuk talk show kita pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Dunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret, maka Rumah Sakit Islam Pati menyelenggarakan talk show dengan topik mengenali gejala TBC dan pencegahannya. TBC atau tuberkulosis nih teman-teman. Dan pada siang hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang merupakan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Islam Pati, Dr. Budi Prasetyo Nugroho, spesialis paru. Assalamualaikum Dr. Budi. Waalaikumsalam, selamat siang Dr. Dian. Ya. Suara saya kedengeran ya dokter? Ya, terdengar jelas ya. Oh baik dokter. Kabar baik dokter? Pripun kabar? Alhamdulillah. Ya, baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Semoga dokter tetap sehat selama memberikan pelayanan di era pandemi ini, dok. Amin. Begitu pula juga dengan sedulur RSI Pati bisa tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama era pandemi ini. Baik, dokter, langsung kita lanjut saja nih, Dok, membahas materi siang hari ini, ya, Dok. Boleh. Mungkin kita akan membahas materi pada siang hari ini mengenai gejala tuberkulosis dan cara pencegahannya. Mungkin kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya, Dok. Sebenarnya apa sih, dokter, yang dimaksud dengan penyakit tuberkulosis? Monggo, dokter. Jadi penyakit tuberkulosis paru itu suatu penyakit infeksi kronik ya, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini biasanya penyakit ini tuh ditandai atau gejala yang muncul itu bisa berupa batuk, berdahak yang produktif ya, jadi warnanya mungkin kuning atau kehijauan atau kental ya, selama lebih dari 2 minggu, kemudian disertai demam yang tidak cukup tinggi, biasanya demamnya kayak meriang gitu lebih dari 3 minggu, kemudian ada keringat di malam hari, nafsu makan menurun, berat badan makin turun, dan juga kadang juga disertai oleh batuk, riak, darah, seperti itu. Terus bahwa penyakit ini itu penyakit menular, jadi bukan, terkadang kan masyarakat menganggap penyakit ini suatu penyakit keturunan ya, yang diturunkan dari keluarga, itu bukan. Jadi ini adalah penyakit infeksi yang menular, jadi ditularkan, didapat dari mungkin ada kontak baik langsung atau tidak langsung ya dengan penderita tuberkulosis paru, sehingga nanti pas seorang yang terinfeksi tersebut batuk atau bersin, kemudian orang tersebut memercikkan partikel percik renik ya, yang diameternya 1 sampai 5 mikromili itu. Nah, itu kan mengandung banyak kuman tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis terhirup kita. Nah, saat kekebalan tubuh kita saat itu mungkin turun, itu bisa terjadi
kita terinfeksi. Seperti itu, Dokter Dia. Oh, nggih dokter. Berarti tadi kan sudah disampaikan nggih bahwa ini bukan penyakit keturunan, ini ada penyakit infeksi yang bisa ditularkan melalui percikan nggih dokter. Terus ya Bu Dokter, untuk TB atau TBC ini kan bisa mengenai anak-anak dan dewasa nggih dokter? Ya, bisa ya. Oke. Untuk penularannya bagaimana nih dok? Apakah dari dewasa ke anak itu penularannya akan lebih mudah dan ataupun sebaliknya? Pripun gitu dokter? Ya, jadi sedikit mereview lagi, mungkin saya membuka sedikit sejarah ya. Jadi penyakit tuberkulosis ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, dok. Jadi terbukti dari data postmortem ya, jadi ada jenazah mumi yang dibasem di Mesir itu kita dilakukan otopsi, itu di parunya juga ditemukan kavitas atau rongga lubang ya di paru. Kemudian kita periksa ternyata di lubang itu terdapat kolonisasi Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit ini memang sudah lama. Lalu kenapa sih kok bisa nular ya? Kok bisa nular mungkin orang dewasa atau ke anak? Ini ya itu tadi, kalau anak itu biasanya seorang anak itu kan kalau kita mencurigai terkena tuberkulosis itu kita harus berpikir orang di sekelilingnya ya, mungkin orang tuanya, kakek neneknya, tantenya, pamannya ya, yang di sekitarnya tuh ada yang sakit atau batuk lama nggak sembuh-sembuh, terus badannya makin kurus, kelihatan nggak seger gitu ya orangnya, itu perlu kita curigai, Mbak, Dok. Jadi kemungkinan sumber penularannya yang menularkan ke anak itu seperti itu. Lalu kalau tadi yang saya sebutkan gejala-gejala di dewasa seperti itu, di anak pun itu bisa juga muncul seperti batuk ya, batuk yang produktif juga lebih dari 2 minggu, kemudian demam meriang ya lebih dari 3 minggu, muncul benjolan-benjolan ya, atau pembesaran kelenjar getah bening di leher, di lipat paha atau di ketiak, kemudian nggak nafsu makan, berat badan juga makin turun. Lalu biasanya kalau ada yang mengarah seperti itu, kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan tes mantuk ya. Jadi untuk itu suatu pemeriksaan semi kuantitatif dengan basic serologi ya. Jadi itu nanti kita nilai dia diameternya berapa setelah disuntik mantuk, kemudian 48 sampai 72 jam kita amati. Nanti kalau pada anak itu memang kasus spesial. Jadi dari organisasi profesi sejawat kita anak itu ada semacam sistem scoring, Dok. Jadi kita kalau pada anak, karena memang susah ya kita menggali datanya, jadi kita biasanya mengacu untuk menegakkan diagnosis TB pada anak dengan scoring TB itu. Gitu. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dokter, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tuberkulosis paru ini dengan gejala ada batuk produktif, demam, dan sebagainya. Kemudian kaitannya infeksi tuberkulosis dengan organ lain itu ada buatan gitu? Ya, jadi Selain tuberkulosis ini kan, ya. Tuberkulosis ini kan memang penyakit yang bisa kita kategorikan infeksi, tapi bisa juga sistemik ya. Jadi dia setelah dia membentuk suatu kompleks primer di paru itu jika kekebalan tubuh si kita bagus, itu 70% akan tidak menimbulkan infeksi. Jadi dia akan dorman istilahnya ya, kuman TB-nya dorman atau bertapa istilah awalnya gitu. Lalu 30% itu ketika kita imun kita nggak bagus, makrofag kita lemah, itu dia akan muncul bisa sebagai TB paru. Kemudian kalau terbawa oleh hematogen, terbawa oleh itu nyebar ya ke jantung, ke otak, bahkan paling jauh ya ke tulang, ke kulit, organ-organ pencernaan, organ reproduksi, itu bisa terinfeksi. Jadi memang
Kalau kita lihat data itu memang TB paru itu sekitar 90% lebih, Dok. Jadi yang urutan keduanya itu ada TB TB di saluran cerna ya. Kemudian ada TB di berikutnya itu ada lagi. Bisa semua organ. Baik dokter, berarti sebenarnya infeksi tuberkulosis ini bisa mengenai hampir semua organ di tubuh, ya. Cuma 90% seringnya mengenai paru, ya, diikuti dengan organ-organ yang lain. Nah, dokter nuwun sewu, berarti untuk infeksi tuberkulosis di luar organ paru, itu apakah selalu disertai dengan tuberkulosis di paru, dokter? Baik, jadi untuk kita menyebutnya, kalau kita klasifikasikan itu TB ekstra paru dan TB paru ya. Kalau ekstra paru di luar paru itu bisa tanpa disertai infeksi TB paru. Jadi dia bisa bermanifest sebagai TB sesuai organ yang kena. Misal tadi di kelenjar getah bening leher itu kan jadi limfadenitis TB ya, limfadenitis di leher. Kemudian bisa juga misal kena di tulang punggung ya, di tulang belakang itu biasanya muncul kayak benjolan di tulang belakang, kayak bongkok ya kalau kita bilang ya, istilah awamnya itu bisa sebagai suatu TB tulang ya. Kemudian di persendian juga bisa. Terus maaf kalau pada perempuan sudah menikah terjadi infertilitas, kemudian kita coba periksa ya di organ reproduksinya, kita ambil sampel dari mungkin sekret di sana, kita periksa BTA-nya, mikroskopisnya, ternyata positif, atau kita biopsi, kita periksa histopatologi, ternyata ditemukan gambaran proses spesifik, itu bisa juga, bisa seperti itu. Baik dokter, untuk kasus tuberkulosis atau TB paru ini sendiri di Indonesia itu kok sangat tinggi ya dokter? Saya baca sempat disebutkan bahwa tahun 2018 Indonesia menempati peringkat kedua di dunia. Itu kira-kira kendalanya apa ya dokter? Kenapa kasus tuberkulosis di Indonesia itu tinggi sekali? Ya. Jadi kasus TB ini memang tidak hanya hanya masalah kesehatan saja yang menjadi seperti ini kok susah untuk diatasi, itu tidak hanya itu saja. Jadi di sana memang seperti program kebijakan DOTS itu ya, yang Direct Short Therapy Regimen, strategi itu memang di sana ada kebijakan-kebijakan pemangku kebijakan yang lain ya, lintas sektoral itu juga penting. Jadi ada dari segi kesehatannya, kebijakan politiknya, kemudian stakeholder terkait itu sangat penting. Nah, kenapa di Indonesia kok bisa peringkat 2 di dunia? Ini memang menjadi PR kita bersama ya, karena kita tahu sampai saat ini insiden dari kasus tuberkulosis ini sekitar 845.000 per tahun. Kemudian angka kematiannya juga CDR-nya itu cukup tinggi juga ya. Jadi ya boleh kita bilang itu kalau hampir setiap hari itu ada sekitar setiap jamnya di seluruh dunia itu ada sekitar 90-an kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis, infeksi tuberkulosis. Jadi ya yang pertama itu kan India ya kalau nggak salah, kedua Indonesia, ketiga. Nah, jadi memang penyakit ini kan terkait dengan bisa dari kepadatan penduduknya, kemudian ekonomi penduduk yang di negara tersebut ya. Biasanya memang mohon maaf mengenai yang ekonomi ke bawah ya, ekonomi yang dari kalangan bawah, kemudian yang mungkin ada penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya, misal diabetes, HIV/AIDS, kurang gizi, itu lebih rentan, lebih mudah tertular. Ya.
Iya dokter, baik dokter. Tadi kan sudah dokter sebutkan ya bahwa sebenarnya untuk infeksi TB ini tidak hanya masalah kesehatan saja tapi lintas sektoral. Untuk tadi kan juga sudah disebutkan bahwa nun sewu mungkin banyak sekali pengidap TB ini adalah individu yang dengan ekonomi kurang seperti itu. Kira-kira faktor yang menyebabkan hal tersebut nopo nggih dokter, ataukah faktor lingkungannya atau bagaimana gitu dokter? Ya. Monggo dokter. Jadi kalau kita mencoba menganalisis ya dari kacamata kesehatan masyarakat. Jadi kita harus melihat dari segi individunya sendiri, lingkungannya sama agennya ya, dari kuman Mycobacterium tuberculosisnya sendiri itu. Jadi kalau kita lihat kenapa kok sering di menengah ke bawah atau ekonomi lemah lah, itu karena non sewu. Jadi masyarakat kita kan memang satu rumah itu biasanya kan dihuni oleh beberapa kakak ya. Huniannya istilahnya hunian di satu rumah itu berlebih. Sementara kan penyakit ini kan kita tahu penyebarannya secara airborne ya, jadi menyebar lewat udara. Nah itu apabila huniannya padat, misal satu rumah yang ukurannya katakan 8 kali 8 meter persegi lah, nah itu dihuni misal 3 kakak itu kan kontak antar penghuninya kan sangat dekat. Nah itu apalagi mungkin tidak melaksanakan pola hidup bersih sehat ya, PHBS itu ya, cuci tangan, terus mungkin yang lagi terinfeksi dahaknya sembarangan, lalu maaf mungkin dari faktor gizinya juga konsumsi lauk pauk, sayur, buahnya tidak seimbang, sehingga untuk imunitasnya juga rendah, ditambah lagi faktor hunian tadi yang padat, ya udah akhirnya seperti itu gitu. Iya, dokter. Berarti tadi kan karena mungkin faktor lingkungan ini yang menyebabkan angka kasus TB tinggi juga, karena tadi ya dokter untuk satu rumah saja bisa dihuni oleh lebih dari 3 orang. Berarti otomatis akan ventilasinya juga akan buruk ya dokter, dan akan meningkatkan risiko TB itu sendiri. Nah dokter, nun sewu, untuk faktor lingkungan lainnya seperti polusi misalkan, itu apakah meningkatkan resiko infeksi dari tuberkulosis bagi para individu yang mungkin sering terpapar polusi, gitu dokter? Ya, terima kasih. Jadi faktor lingkungan yang lain dari polusi udara itu juga ada riset penelitian itu yang memang membuktikan bahwasannya suatu polusi ya, misal kita melihat di suatu masyarakat yang tinggalnya di dekat dengan pabrik atau yang menggunakan bahan baku batu bara, kemudian tempat penggilingan batu ya, silika itu kalau dia menimbulkan suatu partikel yang berupa debu, kemudian mencemari udara, kemudian kita sering menghirupnya, itu otomatis sistem di saluran napas kita secara strukturnya akan berubah dong. Jadi di saluran itu kan ada perlindungan baik dari fisik dan kimiawi ya, itu melemah. Jadi mungkin dari bersihan saluran napasnya, itu kan di saluran napas kita kan banyak bulu-bulu halus silia ya yang untuk selalu bergerak ke arah luar untuk menyapu itu jadi lemah. Kemudian fungsi makrofagnya yang kekebalan tubuhnya juga jadi lemah. Nah, apalagi sel makrofagnya sudah memfagositosis atau memakan yang partikel-partikel debu tadi, sehingga kalau kita sebut itu terjadi suatu silikotuberkulosis ya, bisa dibilang seperti itu juga memicu lebih mudah terkena infeksi TB. Gitu. Oh, baik dokter. Untuk berarti intinya bahwa polusi itu sebenarnya memang secara tidak langsung menyebabkan TB, tetapi meningkatkan resiko ya, karena dia akan melemahkan fungsi dari paru itu sendiri tadi nih dokter. Kemudian berarti bagaimana nih dok untuk mencegah supaya
masyarakat ini bisa terhindar dari penyakit tuberkulosis ini sendiri, dokter? Ya, jadi kalau kita mengacu pada program pemerintah itu kan ada program imunisasi dasar ya untuk pencegahan. Dengan imunisasi itu kan bayi-bayi yang lahir itu 1 bulan kita imunisasi dengan BCG itu ya, yang suatu agen dari Mycobacterium yang dilemahkan. Itu nanti harapannya apabila setelah dia terpapar virus atau terpajan kuman Mycobacterium tuberculosis, misal pun dia terinfeksi, itu infeksinya tidak berat ya, jadi mudah disembuhkan. Terus lalu itu bisa juga pencegahan akan tadi pola hidup bersih sehat ya, cuci tangan sebelum makan ya, dan setelah berjabat tangan ya. Kemudian tentunya karena ini airborne ya, jadi ventilasi rumahnya juga harus baik ya, disesuaikan dengan anjuran dari pemerintah itu ya. Jadi misal kamar seluas 3 kali 3 meter persegi itu jendelanya harus ukurannya berapa sehingga cahaya matahari masuk, udara sirkulasi juga baik ya, jadi tidak memicu yang tadi partikel yang perciklenik yang ada di ruangan itu dia akan mati kalau ada sinar matahari masuk ya, UV, sinar ultraviolet dari matahari itu masuk, lalu udaranya juga berganti, jadi harapannya itu bisa juga untuk mencegah ya gitu. Jadi yang perlu kita tekankan itu dari hostnya sendiri, dari individunya, kitanya itu juga harus membangun sistem kekebalan yang baik dengan pola makan yang mengandung gizi seimbang ya. Jadi gizi seimbang itu tidak harus mahal ya, tidak harus yang harus harganya mahal, tidak. Jadi ada lauknya, ikan ya, ikan kan Indonesia khususnya di Pati ini kan ikan melimpah ya, dekat laut. Terus sayur juga melimpah, saya lihat tuh ada daun singkong, ada saus hijau-hijau banyak juga. Lalu kalau hunian ya memang kita harus siapkan kalau mau rumah mungkin ventilasinya seperti apa, kemudian disiapkan. Lalu satu rumah memang sebaiknya 1 kakak ya, satu kakak, jadi tidak bercampur-campur kakaknya ya. Mungkin ada 3 kakak, 4 kakak dalam satu rumah, sehingga kepadatan di dalam rumah itu sangat tinggi, seperti itu. Baik dokter, berarti kan pencegahannya tetap kembali ke individu itu masing-masing ya dokter, mulai dari perilaku sehat dan juga bagaimana cara untuk menjaga nutrisi dan tetap konsumsi gizi seimbang. Dokter, untuk mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter, kalau untuk individu yang memang sudah terlanjur terinfeksi tuberkulosis, pengobatannya itu kan agak lama nih dokter. Mungkin bisa dijelaskan dokter kenapa pengobatan ini butuh waktu yang lama dan memang harus telaten. Monggo dokter. Jadi kita tahu infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis itu kan kita diagnosis atau kita tegakkan itu kan tadi dari gejala klinis yang muncul, lalu kita dari pemeriksaan penunjang ya, misal foto ronsen dada, kemudian gold standarnya atau baku emasnya dengan pemeriksaan dahak kita periksa mikroskopisnya ya, ketemu bakteri tahan asam atau BTA itu. Terus sekarang ini juga pemeriksaan yang berbasis biomolekular ya, misalnya TCM atau gene expert itu juga bisa. Kemudian biakan, jadi dari dahak itu kita tanam, nanti dengan media itu ternyata tumbuh kuman MTB atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk pengobatannya setelah diagnosis tuberkulosis tegak, tentunya pengobatannya memang obatnya untuk terdiri dari 2 fase ya. Jadi ada fase awal, fase lanjutan. Untuk fase awal itu 2 bulan, 2 bulan pertama, kemudian fase lanjutan 4 bulan sampai 6 bulan atau sesuai penilaian dari dokter yang mengobatinya nanti.
Nah, untuk obatnya itu kita menggunakan kombinasi obat ya, jadi tidak satu macam jenis antibiotik ya. Jadi ada rifampicin, isoniazid, granzinamid, etambutol ya. Untuk fase awalnya 2 bulan itu 4 jenis obat ya. Untuk fase lanjutan biasanya rifampicin, isoniazid atau 2 jenis obat. Karena kuman Mycobacterium tuberculosis ini dia memiliki keunikan, jadi berbeda dengan kuman lainnya. Jadi dinding selnya itu ada lapisan lilinnya, sehingga dia itu untuk penetrasi obat itu susah. Namun dari riset-riset yang ada itu sampai ketemu regimen seperti ini yang misal pakainya FDC ya, yang atau kombinasi dosis tepat yang mengandung 4 macam itu memang tujuannya yaitu tadi untuk mencegah satu munculnya kuman-kuman TB yang menjadi resisten ya. Jadi obat itu memang fungsinya ada yang sebagai pembersih ya, dok, ada yang dia sebagai tulang punggung pengobatan ya, misalnya isoniazid itu dia kan bakterisid ya, membersihkan, menyapu gadis lah istilahnya. Kemudian ada seperti etambutol, perazinamid itu kan bakteriostatik ya, jadi dia fungsinya untuk biar kuman ini tidak berkembang biak ya, di stop dan segitu aja. Terus rifampicin dan lainnya itu memang harus secara disiplin, harus rutin minum obatnya dengan single dose ya. Single dose itu maksudnya misal sehari itu diminum satu waktu ya, misal pagi terus sampai 6 bulan dan tidak boleh terputus ya, harus sampai dinyatakan sembuh. Karena saat ini dampak dari pengobatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dose tadi ya, yang program pemerintah itu akan menyebabkan kuman TB-nya itu menjadi kebal atau resisten obat. Nah itu di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi juga angka infeksi kuman TB yang kebal obat. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, pengobatannya lebih lama. Itu kalau dia jangka pendek itu 11 bulan. Kalau pakai yang individual atau jangka panjang itu sampai hampir 2 tahun pengobatannya, 20 bulan sampai 24 bulan. Dan macam obatnya lini 2 itu lebih banyak dan juga efek sampingnya obatnya lebih banyak juga. Jadi memang kalau memang bagi yang terinfeksi kita upayakan agar disiplin kontrol ya, misal disarankan 2 minggu sekali datang ya datang, nggak boleh memutuskan sendiri, misal kok setelah minum obat kok saya gatal-gatal atau mungkin mual muntah, nah itu jangan terus dihakimi sendiri, saya hentikan aja lah. Jadi datanglah ke dokter yang memberikan obat, misal di puskesmas atau di rumah sakit, agar dilakukan evaluasi ya dan monitoring gejalanya gitu. Seperti itu dok. Iya dokter, berarti memang pengobatan butuh kedisiplinan dan ini ya dokter harus rutin ya dokter, tidak boleh putus karena kita mencegah supaya tidak terjadi adanya kuman TB yang kebal atau resisten. Baik, mungkin bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab juga ya dokter, soalnya ini sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk baik dari Instagram maupun dari Facebook. Nah, mungkin ini dokter saya bacakan, ini ada yang bertanya dokter, dokter setelah dinyatakan sembuh, apakah tuberkulosis bisa muncul kembali dan kapan penderita tuberkulosis benar-benar dapat dikatakan sembuh? Ini dari Facebook ya dokter, dari Ibu Devi Marieta. Ya, monggo dok. Ya, terima kasih Bu Devi. Jadi untuk kasus infeksi TB yang kita kategorikan sembuh itu memang harus syaratnya sudah menjalani pengobatan secara rutin selama 6 bulan ya, minimal 6 bulan tadi, kemudian dibuktikan dengan pemeriksaan baik dari mikroskopis tadi dahaknya itu sudah negatif ya, saat akhir bulan ke-5 dan ke-6 itu sudah negatif. Terus dari klinisnya juga batuknya sudah nggak muncul ya, gejala batuknya udah hilang, sesak hilang, nggak ada batuk riak darah.
nafsu makan sudah kembali baik. Biasanya dengan pengobatan itu yang berat badan yang dulunya mungkin kurang, setelah pengobatan 6 bulan itu akan naik rata-rata 5-10 kilo ya naiknya. Lalu untuk bisa terinfeksi lagi itu ya sangat mungkin juga bisa terjadi ya apabila kita sudah sembuh lalu kita tidak menjaga pola hidup sehat kita ya, pola hidup bersih sehat tadi, kita bisa muncul infeksi lagi, misal kita terpajan kuman tuberkulosis lagi, daya tahan tubuh kita lemah, ya bisa terinfeksi lagi. Atau mungkin kuman-kuman yang bertapa tadi, karena kita pola hidup kita jelek ya, terus kita menderita diabetes, atau mungkin mohon maaf terinfeksi HIV, kekebalan kita jadi jelek, terus kita kuman-kuman yang yang bertapa tadi jadi aktif lagi, itu bisa jadi seperti itu ya. Iya, jadi tetap bisa ada terjadi infeksi ulang ya dokter, walaupun memang sudah sembuh. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dokter dari Facebook atas nama Ibu Namira. Apakah setiap orang yang mengalami batuk berdarah berarti menderita tuberkulosis? Ya, monggo dokter. Oh, iya, terima kasih Ibu Namira ya. Jadi untuk batuk riak darah itu tidak hanya disebabkan oleh infeksi tuberkulosis ya. TB paru itu tidak hanya TB paru saja yang bergejala batuk riak darah. Ada juga penyakit lain, misal kanker paru ya. Kemudian penyakit kelainan pada saluran napas ya, yang membentuk rongga-rongga atau sarang lebah itu, misalnya bronkiektasis ya, itu bisa juga muncul seperti itu. Lalu radang di saluran napas ya, bisa juga muncul batuk riak darah ya, misal bronkitis itu bisa. Lalu suatu infeksi di parenkim paru ya, misal pneumonia atau radang paru, itu juga bisa memunculkan batuk riak darah. Seperti itu. Jadi kalau ada batuk riak darah, ya memang sebaiknya harus kita cari sumbernya ya dan penyebabnya. Nah, gitu. Baik dokter, berarti sebenarnya tidak hanya TB ya dokter, tapi penyakit lain juga bisa bermanifestasi atau menimbulkan gejala dengan batuk darah. Baik, ini untuk tadi kan dari Facebook, ada di Instagramnya ada juga dokter. Alhamdulillah antusiasnya tinggi sekali. Ini dari Ibu Heri menanyakan, maaf dokter, apakah anak-anak sering terkena tuberkulosis? Kenapa anak-anak sering terkena tuberkulosis padahal tidak ada kontak dengan pasien TB? Lalu, apakah pemeriksaan ronsen toraks bisa dijadikan patokan untuk pengobatannya, dokter? Ya, monggo dokter. Ya, terima kasih Bu Heri. Jadi untuk kasus TB anak, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kenapa kok bisa anak tertular? Ya itu karena yang kita tahu tadi Indonesia kan peringkat 2 di dunia kasus tuberkulosisnya ya. Lalu anak itu kan imunitas atau kekebalannya belum sekuat kita yang dewasa ini. Lalu kita tahu Indonesia ranking 2 di dunia. Itu pasti sangat banyak sekali di luar rumah atau di sekitar kita itu ada yang mungkin tidak dirasakan ya, menderita batuk lama, tapi dianggap enteng lah, mungkin nggak apa-apa, nggak diperiksakan, padahal itu suatu tuberkulosis misalnya. Nah, terus anak ibu diajak main lah, misal main ke sana, terus si orang itu batuk-batuk atau bersin, nah secara tidak disadari dihirup oleh si anak ya, sehingga terjadilah masa inkubasi ya ke si anak itu. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya pada anak ya tadi kita memakai sistem scoring yang direkomendasikan oleh organisasi profesi dari dokter anak ya. Jadi nanti kita periksa macam-macam ya. Jadi dari ronsen, dari gejalanya kita hitung semua, nanti kita total dari tes mantuk juga tadi ya, kita total. Kalau skornya lebih dari sama dengan 6, berarti memang si anak ini mengarah ke tuberkulosis anak.
Iya, Ya, baik. gitu ya. Baik sekali. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih, dokter. Ini masih banyak, dokter. Nggih, untuk Ya, selanjutnya ada penanya ini dari Instagram, nggih, dokter. Ini pertanyaannya cukup menarik, dokter. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara mencegah kekhawatiran masyarakat untuk memeriksakan gejala awal tuberkulosis di masa pandemi COVID seperti ini? Terima kasih. Ini penanya dari Ibu Iva, nggih. Terima kasih. Monggo, dokter, bisa ya. dijawab. Oke, terima kasih Bu Iva. Ini pertanyaannya sangat menarik ini. Jadi saat pandemi seperti ini kan kita khawatir. Jadi sedikit-sedikit nanti dikira COVID gitu. Jadi Iya. tidak seperti itu. Jadi antara tuberkulosis TB paru ya, saya bilang sama kok infeksi COVID ini berbeda sekali. Ya memang gejalanya sama-sama ada batuk ya, tapi kalau pada tuberkulosis itu batuknya produktif, mengeluarkan dahak yang banyak ya, kadang disertai riak darah. Tapi pada COVID ini batuknya seringnya kering, batuk kering. Lalu kalau sesak napas, itu sesak napas kalau pada COVID ini prosesnya cepat atau akut ya, kurang dari 2 minggu, tahu-tahu kok sesek banget, terus demamnya juga demam tinggi. Pada COVID itu suhunya bisa di atas 38, bahkan sampai 39, 40 itu bisa. Tapi pada TB itu demamnya meriang ya, atau subfebris itu rata-rata ya 37 sampai 37,5, 38 lah maksimal. Kemudian pada pemeriksaannya, kalau pada tuberkulosis kan dari dahak tadi ya, kita pastikan di mikroskopisnya ada kuman TB-nya enggak. Terus kalau pada COVID kan kita lakukan swab hidung ya, usap hidung, lalu diperiksa PCR-nya ya, atau antigen, rapid antigennya positif ya. Kemudian pengobatannya juga berbeda ya. Jadi kalau COVID kita pengobatannya ada regimen sendiri, TB ada regimen sendiri. Jadi dari segi gejala sudah beda ya. Dari ronsen juga kalau TB itu biasanya muncul flek-flek putih itu di bagian atas paru ya. Kalau pada pneumonia yang virus yang karena COVID itu flek-fleknya di bagian bawah dan kanan kiri biasanya, di basal kanan kiri ya, di bagian bawah kanan kiri paru, seperti itu ya. Iya, dokter, berarti sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, dokter, karena untuk gejalanya sendiri sudah beda nih, dokter, untuk tuberkulosis dan COVID. Dan untuk masyarakat tidak perlu khawatir apakah akankah ada kemungkinan untuk di COVID kan, tidak ya, karena memang gejalanya sendiri sudah sangat beda. Apalagi tadi sudah disebutkan bahwa gambaran pemeriksaan ronsennya pun sudah sangat berbeda. Jadi insya Allah hasil pemeriksaan akan tetap disesuaikan dengan hasilnya yang ada. Terima kasih, dokter. Untuk itu saya lanjutkan lagi pertanyaannya ya, dok. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Lestari. Dokter izin bertanya, apakah benar jika ada orang yang sakit tuberkulosis ketika makan bekas piringnya, jika dicuci dengan sabun masih bisa menularkan jika piring tersebut dipakai oleh orang lain? Terima kasih. Monggo, dokter. Jadi kalau orang yang terinfeksi tuberkulosis ya, kalau dia masih fase awal atau masih pengobatannya katakan kurang dari 1 bulan, itu memang potensi menularkannya masih tinggi. Jadi memang sebaiknya alat-alat makan, alat minumnya dipisahkan ya, karena kita khawatirkan dia pas bersin atau pas batuk ya lagi makan ada partikel percik renik yang nempel di piringnya atau di sendoknya, di gelasnya, kan nanti terus dipakai si anak atau anggota keluarga lain tanpa disuci dengan bersih, pakai sabun, air mengalir. Nah nanti malah bisa menimbulkan tadi kuman yang ada di partikel yang nempel tadi masuk ke tubuh kita, terus mungkin nanti tertelan, masuk ke sistemik, atau bahkan mungkin kita nggak sengaja megang gelas yang ada partikel percik reniknya, terus kita ngusap-ngusap hidung tanpa cuci tangan dulu, terinhalasi, terhirup ke paru kita, terus pas daya tahannya kita rendah, itu bisa kita terinfeksi, bisa. Seperti itu ya. Iya, dokter. Berarti sebaiknya alat makannya bisa dipisahkan, ya dokter, supaya lebih aman dan mengurangi risiko penularan. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, dokter, dari Facebook. Ini dari Ibu Sofi.
dokter mau tanya, virus tuberkulosis kalau berada selain di paru-paru, misal di TB mamae, apakah sama menularkannya dan penularannya lewat apa? Misalkan tuberkulosis tulang. Jadi intinya ibu ini bertanya penularannya dokter untuk TB yang di luar paru ya dok, ataukah sama menularnya seperti TB paru seperti itu dokter? Monggo dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk TB ekstra paru, misal di kelenjar mama atau payudara atau di tulang itu daya tularnya memang tidak setinggi yang TB paru ya. Kalau TB paru kan lewat airborne tadi ya, lewat percikan dahak menyebar di udara. Nah, kalau ekstra paru ini karena dia terlokalisir misalnya di payudara atau di tulang, itu memang penularannya ya risikonya sangat kecil sih daya tularnya. Karena apabila tidak istilahnya kita tidak ada kontak, misal sampai di kelenjar di kulitnya itu sampai luka terus muncul nanah, lalu nanahnya itu kan sangat banyak kuman hidungnya, itu kita pegang, kita kontak tadi ya, itu bisa lewat situ. Tapi ya sangat jarang sih untuk tertular untuk yang ekstra paru itu. Ya. Berarti intinya untuk penularan untuk TB yang ekstra paru itu tidak lebih menular dari yang TB paru ya dok? Iya, iya. Oke dokter, ini dokter ada pertanyaan lagi dokter dari Facebook, apakah flek paru pada anak itu termasuk tuberkulosis dok? Ya, jadi terima kasih. Ini kita kalau tuberkulosis paru itu kan terminologi atau istilah dari kedokterannya seperti itu. Tapi untuk masyarakat awam biasanya kita menjelaskan dengan istilah awam ya, misal sebagai flek paru. Jadi memang TB paru ya flek paru itu gitu. Jadi untuk zaman dulu mungkin era senior atau itu menjelaskannya agar masyarakat kan secara psikologis kalau kita vonis langsung ini kena tuberkulosis paru, kadang kan ada yang stres ya, langsung kepikiran. Kita pakai bahasa-bahasa yang halus karena negara kita kan negara ketimuran lah, gitu. Agak istilah flek paru. Ya. Ya, berarti sebenarnya itu istilah untuk memperhalus gitu dokter, bahwa itu sebenarnya tuberkulosis gitu nih. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dokter. Apakah mitos atau fakta tuberkulosis itu tidak bisa sembuh? Monggo dokter. Kalau tidak bisa sembuhnya itu mitos ya. Kalau faktanya kan bisa sembuh asal dengan pengobatan yang disiplin, menuntaskan selama 6 bulan itu bisa sembuh. Jadi tidak usah kecil hati kalau yang terinfeksi TB. Kalau mengikuti saran dokternya harus pengobatan rutin, diselesaikan sampai tuntas, insya Allah sembuh ya. Jadi bukan suatu kemustahilan ya, untuk sembuh itu pasti bisa. Iya dokter. Selanjutnya masih bertanya lagi ya dokter. Ini untuk tadi sudah dijelaskan ada penularan lewat udara. Nah ini pertanyaannya, berapa lama sih dokter bakteri TB ini tahan di udara? Kalaupun bertahan di udara, apakah bisa mati dengan sinar matahari, dokter? Iya, monggo. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya nyinggung tadi lagi ya, Mbak. Jadi kalau kita di rumah, di ruangan tertutup, yang lembab, nggak ada sinar matahari atau ultraviolet masuk, ventilasinya buruk ya, itu kuman itu akan bertahan bisa sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ya. Tapi kalau misal di ruangan terbuka yang sinar matahari bisa masuk, ventilasinya baik, itu paling dalam hitungan jam udah mati kuman TB-nya ya, karena kena sinar ultraviolet itu bahkan tidak hanya hitungan menit dia akan mati kalau terkena sinar ultraviolet secara langsung. Seperti itu ya. Oke dokter. Baik dokter, ini juga masih ada pertanyaan lagi ya dokter.
apakah ada makanan yang harus dihindari dok supaya selama menderita penyakit TB? Monggo dokter. Jadi kalau makanan memang untuk penderita tuberkulosis ini kan butuh asupan makanan yang bergizi. Jadi kalau saya bilang sebenarnya tidak perlu nyirik-nyirik ya, tidak perlu terlalu mantang sing aneh-aneh. Kadang nggak boleh makan telur, enggak. Jadi boleh makan yang kalau bisa memang mengandung protein tinggi ya, misal dari telur atau ikan-ikan itu ya, ikan laut, ikan air tawar itu boleh. Terus yang nggak boleh barangkali makanan yang memicu batuk ya, memicu apa ekspektorasi dari batuknya, merangsang sensoris batuknya itu memang harus sebaiknya dihindari. Misal makanan yang berminyak ya, yang banyak minyak gorengnya itu, lalu yang pedas, yang sangat pedas sekali itu kan nanti merangsang batuk juga, atau terlalu asam ya, yang buah yang asam atau yang getahnya menyengat sehingga memicu batuk itu memang yang harus dihindari. Kalau lain-lainnya selama tidak ada penyakit penyertaan misal diabetes atau lainnya ya saya kira nggak perlu terlalu ini disirik istilah Jawanya ya. Yeah. Baik dok, berarti sebenarnya semuanya itu boleh dimakan ya dokter, tetapi memang hati-hati pada makanan yang bisa memicu batuk, misalkan gorengan atau tadi yang terlalu asam seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya dokter. Di sini ada yang bertanya dok, apakah pengobatan tuberkulosis bisa menggunakan obat generik dok, dan apakah bisa sembuh dengan obat generik? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Jadi kita sesuai program DOTS itu kan pemerintah pusat khususnya Kemenkes itu kan sudah mensuplai obat generik dari pusat ya, yang diwujudkan dalam suatu FDC atau fixed dose itu combination ya, FDC, jadi kombinasi dosis tetap itu untuk menyembuhkan ya tentunya bisa, karena obat itu kan tentunya sudah melalui beberapa uji klinis, riset ya, efikasi atau kemujarapan obatnya juga sudah diuji. Kalau tidak memenuhi itu tentunya tidak akan diedarkan. Gitu. Jadi ini kan memang sesuai program pemerintah. Obat TB itu kalau saya nggak salah, satu paket kalau kita ada orang yang sakit TB itu kan dapat satu kotak box itu ya dok ya. Itu kalau dirupiahkan ya lumayan sampai berjuta-juta katanya gitu. Kalau yang bahkan yang untuk TB MDR itu saya pernah tanya itu seharga mobil baru katanya kalau dirupiahkan, dan itu seberapa besarnya perhatian pemerintah ya untuk menuntaskan eliminasi TB ini di 2030 bisa hilang itu sampai seperti itu. Jadi obatnya ditanggung pemerintah, jadi jangan punya pikiran obat yang dari pemerintah itu kemujarapannya rendah. Kadang memang kasus per kasus yang harus kita pakaikan obat yang lepasan, itu mungkin ada efek samping yang muncul atau alergi atau apa, itu memang harus kita berikan yang bukan yang generik, yang kombinasi dosis tetap tadi atau FDC tadi. Gitu dokter. Berarti intinya kan karena memang pemerintah ini sudah sangat nawa itu ya dok dalam mencegah atau meningkatnya kasus TB ini. Jadi sebenarnya dari pasien individu sendiri itu juga harus ikut mendukung ya dok dengan rutin pengobatan seperti itu. Jangan langsung gampang menyerah. Iya dokter. Kemudian ini dokter ada pertanyaan lagi. Sebenarnya ini tadi sudah dibahas sedikit ya dok. Mungkin dari Facebook ini pertanyaannya, pola hidup bagaimana yang harus kita miliki agar terhindar dari penyakit TB dok? Oke, mungkin ini dokter bisa dijelaskan kembali mungkin. Ya. Jadi seperti dari anjuran dari berbagai organisasi profesi, dari Kemenkes ya, itu kan beliau-beliau ini sudah mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat, Germas itu ya,
terus mencanangkan PHBS, pola hidup bersih sehat. Nah itu ada indikatornya, ada apa kalau mungkin ibu atau bapak searching itu ada. Jadi misal dari segi lingkungan tempat tinggal itu harus seperti apa, lalu huniannya tadi ya ventilasi rumah, sinar matahari masuk harus baik, kemudian dari segi apa perilaku kita itu ya tadi harus sering cuci tangan, pakai sabun ya sebelum makan, setelah memegang sesuatu atau bersalaman dengan orang lain, apalagi di era pandemi ini ya yang kita kenal 3M atau 5M itu ya, itu harus kita benar-benar disiplin tegakkan protokolnya. Lalu dari segi asupan makanan ya, asupan makanannya harus seimbang gizinya. Seimbang itu nggak harus mahal ya. Makan ikan lele, ikan puto ya kalau di Pati itu, terus sayur yang banyak juga itu yang apa mengandung itu, terus kalau bisa ditunjang susu ya. Terus selain itu ya tentunya olahraga. Kita tahu Indonesia ini kan negara khatulistiwa, jadi kita kaya sinar matahari. Kita upayakan kalau pagi bisa berjemur lah, berjemur sekitar 15 menit aja itu bisa menunjang produksi vitamin D-nya, biar itu kan sebagai bahan baku kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, insya Allah akan memproteksi atau melindungi dari kita terinfeksi TB. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia ini kan ranking 2, jadi di luar sana itu sebenarnya banyak yang berkeliaran, yang mungkin ada gejala batuk, ada TB, cuma kita kan nggak tahu. Nah kalau kita sudah memageri dengan pola hidup bersih sehat, mengikuti anjuran pemerintah ya, khususnya Kemenkes untuk mensukseskan apa itu gerakan masyarakat hidup bersehat itu ya, dari Mas itu insya Allah sih kita akan terhindar dari seperti itu ya, dari penyakit TB ya. Seperti ya rekan-rekan dokter kan kita kan ya sebagai teladan lah, itu kita kan sering kontak dengan pasien-pasien tuberkulosis, tapi ya kita mengikuti PHBS tadi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya, makan yang gizi seimbang, olahraga ya, paling enggak seminggu 2-3 kali lah ya, durasi 30 menit, berjemur ya, itu insya Allah sih bisa terhindar sih dari infeksi TB ya. Baik dokter, berarti intinya adalah tetap PHBS ya dokter, dan menjaga konsumsi gizi seimbang, olahraga, istirahat cukup. Dokter, menyambung dengan pertanyaan tadi ya dokter, untuk pola hidup, misalkan pasien yang sudah terinfeksi tuberkulosis, ini untuk dari keluarga atau kerabat yang tinggal bersama pasien tuberkulosis ini bagaimana ya dokter? Maksudnya kan pasti keluarga itu mau memberikan support, tapi juga secara tidak langsung juga mereka mau menjaga diri mereka supaya tidak tertular juga. Jadi biar bagaimana caranya supaya keluarga ini sebagai orang terdekat juga bisa memberikan support dan juga tidak tertular seperti itu, dok. Monggo dokter. Ya, jadi intinya itu kan orang yang terinfeksi TB itu kan butuh dukungan, butuh semangat ya. Jangan dikucilkan. Kadang kan ada yang wah harus inilah dijauhi, itu jangan. Ya kita kan kalau udah tahu ilmunya, udah tahu penularannya seperti apa, kita bisa antisipasi ya. Toh kalau pasien itu sudah menjalani pengobatan, insya Allah pada 2 minggu menjalani pengobatan itu sudah terjadi sterilisasi kuman ya. Jadi potensi menularkannya juga sudah mulai menurun setelah 2 minggu pengobatan ya. Bahkan nanti 1 bulan, 2 bulan tuh insya Allah sudah potensi nularinya kecil. Tapi ya tetap harus si pasien diedukasi ya, kita kasih pengawasan juga. Jadi kalau kita bilang itu kalau TB itu kan ada pengawas minum obat ya dok ya. Jadi keluarga itu sebagai PMO, pengawas minum obat itu fungsinya ya tadi sebagai pendukung, pemberi dukungan moral, penyemangat saat kan namanya minum obat 6 bulan itu kan
nggak sebentar ya, jadi harus diingatkan, semangati, terus jangan dikucilkan, diingatkan, mungkin jangan dak sembarangan, mungkin kalau pas saat bulan pertama, bulan kedua pengobatan tuh pakai masker dulu lah ya, terus jendela rumah dibukain aja, terus pasang genteng kaca atau biar sinar matahari masuk, seperti itu. Sering dicuci ya, mungkin spraynya sering dicuci, korden-korden ya, sering lantainya sering dibersihkan, seperti itu. Jadi jangan terus dikucilkan ya. Yang penting kita pahami dulu ini penularannya seperti apa. Terus apa yang harus kita lakukan? Misal kita juga memakai masker ya, terutama pas masih dalam tahap-tahap awal pengobatan, seperti itu. Baik dokter, sepertinya itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya dokter dari platform Facebook maupun Instagram. Jadi izinkan saya merangkum ya dokter untuk talk show hari ini. Ya baik, teman-teman sedulur RSI, untuk siang hari ini talk show-nya memang sudah selesai. Jadi yang bisa saya rangkum dari talk show pada siang hari ini adalah bahwa infeksi tuberkulosis ini adalah infeksi kronis ya teman-teman, dengan gejala yang paling sering pada tuberkulosis paru ini adalah batuk produktif lebih dari 2 minggu, demam meriang ya, demam meriang, kemudian kadang batuk bisa mengeluarkan darah, kemudian sering terbangun di malam hari, keringat dingin seperti itu, dan penurunan berat badan. Itu untuk yang tuberkulosis pada dewasa. Untuk yang anak-anak juga hampir mirip, batuk, demam, dan penurunan berat badan. Kemudian untuk dari cara penularannya itu tadi tetap bergantung kepada host atau individunya. Apabila imunnya memang bagus, maka hanya akan dorman atau bakteri istilahnya hanya tidur ya, karena individu tersebut punya imun yang bagus. Tetapi saat imun itu turun, maka infeksi tuberkulosis ini bisa menimbulkan gejala yang tadi sudah disebutkan. Kemudian karena untuk kasus TB ini kan sangat tinggi ya di Indonesia, dan pemerintah pun sudah sangat menggalakkan pengobatan TB dengan obat gratis, kemudian dengan berbagai macam upaya dan peraturan dan sebagainya untuk mendukung pasien TB ini supaya bisa sembuh. Maka ada baiknya bahwa kita sebagai orang yang berada di lingkungan pasien, maupun bila keluarga kita ataupun sanak saudara yang terkena, kita tetap mendukung dengan menjaga supaya pasien ini bisa tetap rutin berobat, rutin mengonsumsi obat, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa pengobatan pada tuberkulosis ini hendaknya harus rutin dan disiplin, karena memang butuh waktu yang lama untuk membunuh bakterinya ini sendiri ya, supaya tidak terjadi bakteri yang resisten atau bakteri yang kebal terhadap obat, seperti itu. Karena apabila bakterinya nanti sudah kebal, maka pengobatan yang dilalui oleh pasien akan menjadi lebih lama dan obatnya akan bertambah banyak dengan segala efek samping yang akan juga bertambah, seperti itu. Sehingga mari untuk memang bila ada individu yang sudah terlanjur terinfeksi, tidak usah patah semangat, ayo rutin untuk tetap mengkonsumsi obat tuberkulosis sampai tuntas, seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan untuk beberapa faktor yang akan mempengaruhi dari individu dengan tuberkulosis ini, misalkan tadi lingkungan ya dokter, lingkungan, kemudian dari individunya sendiri, dari daya tahan tubuh individu sendiri. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan juga cara penularannya adalah melalui percikan. Sebenarnya untuk selama pandemi ini masyarakat juga sudah sering mengimplementasikan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker. Apabila hal tersebut juga tetap diaplikasikan, tetap dilakukan, itu juga akan secara tidak langsung juga mencegah dari penularan tuberkulosis ini sendiri, karena penyebarannya juga melalui percikan ludah. Kemudian untuk pencegahannya yang terpenting adalah perilaku hidup sehat,
kemudian menjaga nutrisi gizi seimbang, kemudian olahraga dan istirahat yang cukup. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Talk show pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Budi, nih Dok, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi talk show pada siang hari ini. Terima kasih sekali nih Dokter. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sedulur RSI Pati yang sudah antusias sekali untuk memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa untuk tetap memantau Instagram dan Facebook RSI Pati untuk tahu apakah mungkin teman-teman yang bertanya tadi adalah pemenang dari talk show pada siang hari ini. Baik, untuk itu saya tutup. Mungkin dokter ada pesan-pesan terakhir dokter sebelum saya tutup dokter? Ini saya berpesan ke rekan-rekan ya, ke masyarakat Pati dan sekitarnya. Kita di momentum tanggal 24 Maret ini sebagai Hari TB Dunia ya, sedunia, mari kita sama-sama mensukseskan program pemerintah ya untuk eliminasi tuberkulosis di 2030 itu agar bisa bebas TB Indonesia itu. Lalu kita juga bisa aplikasikan jargon dari Kemenkes ya, yang salam tos itu ya, salam tos. Jadi temukan, obati sampai sembuh. Jadi ketika ada yang muncul gejala-gejala seperti tadi, sarankan untuk berobat ya, biar diperiksa, dipastikan ini TB enggak sih. Kalau memang TB, diobati sampai sembuh. Jadi harapannya kalau itu bisa sukses, insya Allah 2030 Indonesia akan bebas TB atau bahkan dunia lah. Ya. Amin. Seperti itu. Ya, itu ya Dok ya. Terima kasih ya dokter atas pesan-pesannya. Semoga hal yang dokter sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi masyarakat, teman-teman sedulur RSI Pati. Baik ya dokter, mohon pamit ya, baik dokter maupun saya mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.